Latar belakang penelitian. Kepatuhan wajib pajak merupakan pilar utama dalam optimalisasi penerimaan negara sektor domestik. Di wilayah perkotaan yang dinamis seperti Denpasar Barat, tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor dinamis yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik dan regulasi hukum. Praktik lapangan ini difokuskan pada Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Denpasar Barat guna menguji secara empiris seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan administrasi perpajakan membentuk perilaku patuh para wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode accidental sampling saat pelaksanaan praktik lapangan di luar kampus dengan jumlah sampel ditentukan sebesar N sama dengan 35 responden. Maka dari itu, jumlah sampel yaitu 35, populasi semua wajib pajak di KPP Pratama Denpasar Barat, variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak, variabel X1 pengetahuan perpajakan, variabel X2 sanksi perpajakan, variabel X3 administrasi perpajakan, dan alfa sebesar 5%. Indikator penelitian. Variabel Y, kepatuhan wajib pajak. Yang pertama ada saya menyampaikan surat pemberitahuan SPT tepat waktu, saya menghitung dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, dan yang terakhir yaitu saya membayar tunggakan pajak sebelum jatuh tempo apabila memiliki kewajiban tersebut. Selanjutnya yaitu variabel X1 pengetahuan perpajakan, terdiri dari saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak, kemudian saya mengetahui cara menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, saya memahami tata cara pelaporan surat pemberitahuan atau SPT, dan yang terakhir yaitu saya mengetahui batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak. Selanjutnya yaitu variabel X2, sanksi perpajakan. Yang pertama yaitu saya mengetahui adanya sanksi bagi wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Selanjutnya, sanksi perpajakan mendorong saya untuk membayar pajak tepat waktu. Saya berusaha mematuhi kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi. Dan penerapan sanksi perpajakan membuat wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Yang terakhir yaitu variabel X3, administrasi perpajakan, terdiri dari pertama, prosedur administrasi perpajakan mudah dipahami, kemudian pelayanan administrasi perpajakan membantu saya dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kemudian sistem administrasi perpajakan misalnya e-filing atau e-billing memudahkan saya mengurus pajak, dan yang terakhir yaitu informasi administrasi perpajakan yang diberikan mudah diakses dan dipahami. Baik, berikutnya ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada responden. Instrumen penelitian menggunakan skala 5 poin, yaitu skor 1 untuk tidak setuju, skor 2 untuk kurang setuju, skor 3 untuk cukup setuju, skor 4 untuk setuju, dan skor 5 untuk sangat setuju. Pada tahap pengolahan data, pertama kami mengekstrak hasil kuesioner dari Google Form ke Microsoft Excel. Selanjutnya, skor setiap indikator dijumlahkan sehingga diperoleh nilai total untuk masing-masing variabel, yaitu Y, X1, X2, dan X3. Setelah itu, data diinput ke SPSS dengan mendefinisikan variabel pada variabel view dan memasukkan skor responden pada data view. Setelah seluruh data berhasil diinput, data siap dianalisis menggunakan SPSS untuk pengujian statistik sesuai kebutuhan penelitian. Halo semuanya, melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, sekarang giliran saya yang akan memaparkan hasil uji asumsi klasik dari model regresi kami yang meliputi uji autokorelasi, multikolinearitas, dan juga normalitas. Pertama, kita bahas uji autokorelasi menggunakan nilai Durbin-Watson. Berdasarkan output SPSS, didapatkan nilai D sebesar 1,978 setelah kita cocokkan dengan tabel Durbin-Watson untuk jumlah data atau N sama dengan 35, dan 3 variabel bebas diperoleh nilai DU sebesar 1,652 karena nilai D kita berada di antara nilai DU dan 4 minus DU, maka model regresi ini dinyatakan bebas dari masalah autokorelasi. Kedua, untuk uji multikolinearitas, kita bisa melihatnya melalui nilai FIV dan tolerance. Ketiga variabel bebas yang kita uji yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan administrasi perpajakan seluruhnya memiliki nilai FIV kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,1. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi ini. Terakhir, pada uji normalitas residual, menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 karena nilai ini lebih kecil dari 0,05, artinya data residual kita tidak berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas belum terpenuhi. Meskipun demikian, untuk uji autokorelasi dan multikolinearitas sebelumnya sudah aman dan terpenuhi.
Selanjutnya adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Berdasarkan tabel output, variabel pengetahuan perpajakan yaitu X1 memiliki nilai T sebesar 0,255 dengan nilai signifikan 0,800. Kemudian variabel sanksi perpajakan yaitu X2 memiliki T sebesar 0,220 dengan nilai signifikan 0,827. Sedangkan variabel administrasi perpajakan yaitu X3 memiliki nilai T sebesar minus 1,832 dengan nilai signifikan 0,077. Karena seluruh nilai signifikan dari ketiga variabel tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedasitas pada model regresi. Dengan demikian, varians residual bersifat konstan atau homogen, sehingga model regresi memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil analisis model menggunakan uji ANOVA atau uji F. Uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu H0 menyatakan bahwa seluruh variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan H1 menyatakan bahwa minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah apabila nilai signifikan atau sig kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 gagal ditolak. Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 60,324 dan nilai signifikan sebesar 0,000. Karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka A0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, secara simultan variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, model regresi dapat digunakan dalam penelitian ini layak dan mampu menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yakni kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis parsial atau uji koefisien atau uji T. Analisis parsial bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan administrasi perpajakan, berpengaruh secara individual terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengujian dilakukan menggunakan dua dasar pengambilan keputusan, yaitu nilai signifikansi dan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka H0 ditolak dan variabel dinyatakan berpengaruh signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka H0 gagal ditolak. Nah, pada penelitian ini, nilai T tabel adalah 2,040. Berdasarkan hasil pengujian, variabel pengetahuan perpajakan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,446 dan T hitung senilai 0,771. Sehingga dalam hal ini H0 gagal ditolak. Artinya, pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,095. Selanjutnya, variabel sanksi perpajakan memperoleh nilai signifikansi 0,000 dan T hitung 5,975, sehingga hasilnya H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien regresi sebesar 1,228. Sementara itu, variabel administrasi perpajakan memperoleh nilai signifikansi 0,065 dan T hitung minus 1,916, sehingga H0 gagal ditolak. Meskipun koefisien regresinya bernilai negatif sebesar minus 0,288, pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil analisis parsial, dapat disimpulkan bahwa hanya variabel sanksi perpajakan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk pengetahuan perpajakan dan administrasi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi ini kita dapatkan dari tabel model summary. Dari tabel model summary ini kita memperoleh nilai R² sebesar 0,854, di mana hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan juga administrasi perpajakan mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 85,4%, sedangkan 14,6% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Dengan demikian, model regresi memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak. Nah, berdasarkan seluruh penelitian kami, dapat disimpulkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, secara parsial hanya variabel sanksi perpajakan yang terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan, sementara variabel pengetahuan perpajakan dan administrasi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Baik, penjelasan tersebut merupakan materi terakhir dari penelitian kami dalam video ini. Dengan demikian, pemaparan hasil penelitian dari kelompok kami telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian yang telah diberikan.